Tidak mendominasi. استقيموا صلاة صفوفكم فإن تسوية الصفوف إن تنال الصلاة ما سكن الرش dan dapat kesempurnaan salat berjamaah. Salat berjamaah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Materinya apa Pak? Menguatkan tauhid dengan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu burhanu al-maqsud fil wujud karamu wa ihsanu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratina ayyuna nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, hidayah-Nya, taufik, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat dengan mudah melangkahkan kaki kita untuk mengikuti kajian ilmu Allah dengan harapan semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sebelum kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad, yaitu tentang tema mengkaji tauhid dengan berpuasa, itu saja. Sebelum itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk sanad famili keluarga kita, khususnya karena mereka sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakitnya dan bisa beribadah setelah sembuh. Dan yang kedua, kita doakan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, kita yang hadir dan khususnya yang menjadi ikhlas, semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dan yang ketiga adalah terakhir, kita baca suratul Fatihah khususnya untuk saudara kita, saudara seiman dan semuslim yang berada di Palestina. Kalau kita di Indonesia sudah mulai memikirkan untuk berbuka, mereka di sana belum tentu. Berbuka aja belum tentu ada ketemu makan. Masa sedihnya itu, dia sampai di tempat sampah, diambil makanan sisa-sisa. Mari kita bicara suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kita bahagia kekuatan untuk saudara kita yang berada di Palestina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita ikuti kajian oleh guru kita dengan tema menguatkan tauhid dengan puasa. Kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, para shaimin dan shaimat Majlis Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan masih diberikan kesempatan untuk berhikmat, untuk taat, untuk bisa meraih kemuliaan dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh ini kita coba untuk mengkaitkan antara bagaimana menguatkan nilai-nilai tauhid itu dengan amaliyah-amaliyah puasa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaum ramadan. Yang artinya Islam itu dibangun atas 5 unsur, 5 perkara. Yang pertama itu adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Yang pertama adalah engkau bersyahadat, bersaksi atau meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Keempat, engkau melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ada 5. Nah, ulama kita itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa dari 5 unsur Islam itu dibangun, maka ada yang berfungsi sebagai pondasi. Sebagai pondasi. Apa itu pondasi? Pondasi itu adalah struktur yang paling bawah yang di atasnya dibangun pilar itu, dibangun tiang itu. Itu namanya pondasi. Dan syahadat atau nilai tauhid, karena syahadat itu adalah tauhid, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali hanya Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diikuti. Itu adalah sebagai pondasi. Maka keempat sisanya itu adalah sebagai struktur yang ada di atasnya. Bangunan tadi, tiang, pondasi, tiang, atap, dinding, dan pilar-pilar penunjang lainnya. Coba kita menganalogiin bangunan yang sesungguhnya. Bangunan tinggi, kita bisa melihat bangunan tinggi di mana ya, dekat-dekat sini misalnya pintu tol itu ada bangunan tinggi. Apa yang kita lihat terhadap bangunan itu? Kita melihat dindingnya kaca, lampu-lampunya, ada tiang yang transparan, ada arsitektur di dalamnya, dan di dalam bangunan itu banyak sekali ruangan-ruangan, hotel, perkantoran, dan segala macam benda-benda berharga yang ada di dalam, sehingga bangunan itu terlihat indah. Pada musim tertentu terjadi badai, hujan, angin yang menerpa, tetapi bangunan itu tetap berdiri kokoh. Nah, bangunan yang ada di atas itu, dinding, tiang, atap,
itu adalah 4 tadi, yaitu adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, kemudian puasa Ramadan. Tetapi ada yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh kita di dalam melihat keindahan bangunan itu, yaitu adalah sesuatu yang terletak tersembunyi di bawah tanah. Maka itulah yang namanya pondasi. Itulah ketika bangunan Islam itu adalah dianalogikan dengan bangunan yang tinggi itu, maka yang tidak terlihat, yang ada di bawah tanah itu, maka itulah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau tauhid. Dia tidak terlihat. Kenapa dia tidak terlihat? Karena dia adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah tersembunyi di dalam hati. Pondasi itu adalah tersembunyi di bawah tanah. Tetapi jangan salah bahwa bangunan itu akan rubuh seindah apapun bangunan itu, apabila yang tersembunyi itu adalah rusak, patah, berkarat besi-besinya gitu, ambles, maka yang ambles itu adalah bukan hanya pondasinya, tapi seluruh struktur bangunannya dari lantai 1 sampai dengan lantai 50 sampai dengan atap-atapnya itu akan rubuh. Mungkin kita pernah melihat bangunan yang dirubuhin, bangunan belum selesai tapi dirubuhin. Ada yang pernah tahu nggak di daerah Bintaro? Bintaro itu samping kantornya Pak Haji Rusfi itu ya. Ada bangunan yang belum jadi. Saya tanya ke Pak Alam, Pak Alam itu kenapa dirubuhin? Tadinya memang itu bangunan yang lama sekali ya. Berapa tahun itu berdiri di situ, atapnya sudah ada, roof tank itu tempat air dan segala macam itu. Hanya tinggal pekerjaan arsitekturnya ada yang belum dilaksanakan. Tetapi itu dirubuhin. Saya tanya kepada Pak Alam, Pak Alam itu kenapa sih dirubuhin? Kata Pak Alam, itu kan bangunan miring. Nah, oh bangunan miring. Itu apakah tidak bisa diganjel-ganjel dikit gitu supaya dia itu tegak lagi? Pak Alam bilang, mana bisa? Hancurin semua, baru bikin lagi pondasi awal yang lebih kuat sesuai dengan struktur beban daripada bangunan itu. Dihancurin kan? Dihancurin sampai sekarang belum dibangun. Baru sih rencana dibangun kapan? Dihancurin. Kasus ya? Oke, dihancurin. Sehingga itu harus dimulai lagi dari pondasinya. Maka analoginya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada orang yang melakukan amalan-amalan, kewajiban-kewajiban rukun Islam yang begitu indah, begitu banyak, sholatnya luar biasa, selalu berdiri paling depan. Yang kedua, puasanya tidak pernah tertinggal, selalu berpuasa, bukan hanya puasa Ramadan, tetapi dia adalah puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian dia mengeluarkan zakat jor-joran luar biasa, paling banyak zakatnya.
kemudian melaksanakan ibadah haji umroh itu berkali-kali, tetapi bermasalah pondasinya, tauhidnya bermasalah, tauhidnya. Maka apakah ada arti, apakah ada makna daripada bangunan yang indah itu, puasa, zakat, haji dan sholat? Tidak ada gunanya. Karena itu ulama mengatakan bahwa ya syahadat itu adalah ya at-tauhidu qabla kulli syai'. Tauhid itu adalah sebelum segala sesuatunya. Dialah yang paling menentukan apakah ibadah seseorang itu ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada gunanya. Ini pada ngantuk begini ya. Kopinya coba dikeluarin kopinya. Ya. Kita sampai jam berapa nih Ustaz? Sebentar aja ya. Tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu lawannya adalah musyrik ya. Itu adalah lawan. Sehingga orang yang bermasalah dengan tauhidnya, maka sudah pasti dia ada benih-benih kemusyrikan di dalamnya. Meskipun syirik itu, kemusyrikan itu adalah nilainya kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah, Inna akhwafal khauf, sesungguhnya ada perkara yang paling saya takuti dari yang kalian ketakuti. Syirkul asghar, syirik kecil. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasul mengatakan, wa huwa ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Riya itu adalah kemusyrikan. Riya itu adalah merusak struktur yang indah yang dibangun, yang diciptakan, yang dilaksanakan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan riya itu adalah miliknya orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 41, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu dia ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya dia yang tertipu. Ila qamu ila shalah, qamu sukala, apabila dia berdiri salat maka dia berdiri dengan malas, ogah-ogah. Yura'un nanas, dia ingin dilihat oleh manusia. Di sini letak kemusyrikan itu adalah dia ingin dilihat. Ada orientasi, kan adalah syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirkul akbar, syirik besar itu adalah dia melakukan penyembahan langsung atau keyakinan terhadap kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada loyalitas yang dia bangun selain loyalitas dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu syirik besar. Nah, syirik kecil ini itu adalah sesuatu yang mempengaruhi orientasinya. Bahwa sesungguhnya ketika dia seharusnya menyerahkan secara total amalan-amal dia, amal-amal solihnya, puasa, zakatnya, hajinya, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia bercabang, ingin dilihat oleh orang lain. Kata Rasulullah SAW, ini akhwafa al-khawf. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari yang paling ditakuti itu adalah penyakit riya tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita melihat korelasi bagaimana puasa itu adalah mendidik kita untuk menghilangkan atau memangkas kemusyrikan kecil. Setidak-tidaknya adalah penyakit riya. Coba kita lihat konteks hadis ini. Hadis ini Rasulullah SAW dari sisi pengurutannya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun 5 perkara. Salat, zakat, haji itu ada di tengah, lalu kemudian penutupnya adalah wasaumu Ramadan. Kan teks hadisnya ada ya, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, 1, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, engkau mengeluarkan zakat, wa hajjul bait, engkau melaksanakan ibadah haji, kemudian wa shaum Ramadan, ditutup dengan shaum Ramadan. Pertama adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang engkau ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan tutupnya adalah berpuasa bulan Ramadan. Bukannya itu tidak berurutan. Itu ada maksud daripada teks daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang tidak diungkapkan oleh action kita, perilaku kita. Dia adalah keyakinan. Dia tersembunyi dalam hati. Dia adalah pondasi yang tidak tampak oleh orang. Tetapi keberadaannya ada tapi lemah, atau ada tapi kuat, mempengaruhi terhadap bangunan yang ada di atasnya. Karena itu tadi kita katakan bahwa orang yang akidahnya bermasalah, maka pasti semuanya bermasalah. Haji bermasalah, zakat bermasalah, sholat bermasalah, puasa bermasalah. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar supaya nilai-nilai tauhid atau keyakinan tersembunyi di dalam hati itu adalah senantiasa terbangun dengan baik melalui puasa. Saya tanya kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nggak orang yang ingin memamerkan puasanya? Kalau yang lain tuh bisa dipamerin, sholat bisa dipamerin, zakat bisa dipamerin, perlihatkan banyak, haji juga bisa dipamerin, bisa berkali-kali, uangnya banyak, plus haji plus, pulang dari haji daftar lagi haji plus, nunggu 5 tahun atau 3 tahun lagi berangkat lagi, begitu pulang dia daftar lagi haji plus lagi. Dia ingin tampakkan kepada orang lain bahwa dia haji berkali-kali. Semuanya itu bisa ditampakkan kepada orang. Tapi puasa itu tidak bisa ditampakkan. Kecuali dia mengatakan, gue ini puasa loh. Ketemu lagi orang, gue ini puasa loh. Selagi dia diam saja, maka tidak ada orang yang mengetahui dia puasa atau tidak. Bahkan dia tidak puasa pun orang mengetahui bahwa dia sedang puasa. Suka begitu kan?
Ingat waktu zamannya dulu nakal-nakalnya ya. Paham ya? Dulu waktu nakal-nakalnya dulu. Pergi ke masjid, wudu dimasukkan air ke mulut, kumur-kumur, nggak dikeluarin lagi. Ambil lagi tangannya, masukin ke mulut lagi, kumur-kumur lagi, nggak dikeluarin lagi. Dikemanain itu air? Ada juga di antara kita itu pulang dari mana, mampir ke rumah yang ditutup pakai kain itu, yang dari bawah kakinya kelihatan. Duduk ke situ, kelihatannya tutup tapi buka, buka tapi tutup, tutup tapi buka. Pada buka yang ada di dalam, tapi wartegnya tutup. Yang ada di dalam pada buka puasa siang-siang. Dilap itu bibirnya, sampai di rumah depan istrinya dilemes-lemesi. Aduh, lemes banget siang. Aduh, sakit perut. Tolong, saya mau tidur. Padahal dia udah makan siang. Apakah terlihat bahwa dia sedang tidak berpuasa? Tidak ada. Tidak ada yang melihat. Ini persis sama dengan keyakinan. Tauhid itu bisa terlihat bahwa keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermasalah ketika dia melakukan amal. Tapi kalau dia diam aja itu nggak ada yang kelihatan. Dia orang yang bertauhid. Ketika dia action sini, action ini kok kayak begini orangnya, ini kok begini orang. Oh, kita baru tahu bahwa dia sedang akidahnya bermasalah, tauhidnya bermasalah. Nggak ada yang tahu kecuali dirinya dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga begitu. Puasa tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang paling dekat dengan dirinya, yang tidur bersama dengan dirinya, istrinya pun tidak tahu. Dia mau sendawa pun ditahu, waduh mau sendawa ini, gimana caranya supaya nggak keluar sendawanya, supaya tidak diketahui. Mudah sekali disembunyikan. Karena itu yang berbicara tentang puasa itu adalah orang satu-satunya amal yang bisa menyertai dengan keikhlasan yang tinggi itu adalah puasa. Karena dia itu tidak bisa dipamer. Ini adalah rahasia kita bersama. Rahasia saya, rahasianya Ustadz Ilyas, rahasianya Pak Haji Samsuri, rahasia semua dia dan Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Karena itulah begitu tinggi nilai puasa. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bagaimana hadis qudsi, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi yang mengatakan bahwa kullu amali bani Adam lahu, setiap semua amal-amal, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang dia lakukan oleh anak cucu Adam itu adalah untuk dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu puasa itu yang dia lakukan itu adalah khusus untukku. Wa na ajzibi, dan aku pula yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, pahala puasa itu tidak bisa terukur. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ukurannya. Akan tetapi kita harus melihat di sini bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengklaim bahwa puasa yang engkau lakukan itu adalah untukku, untuk saya. Puasa-puasa kalian semua itu adalah untukku.
Karena dia adalah untukku, maka wana ajzibih, aku akan yang memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan standar dan keinginan. Mau dilipat gandakan 2 kali, mau dilipat gandakan 3 kali, mau dilipat gandakan 100 kali, itu adalah hakku untuk kalian. Begitu mulianya amalan-amalan puasa. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya bahwa ketika orang memasuki dalam surga itu ada satu pintu yang ada tulisannya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Kata Rasulullah, itu tidak dimasuki oleh siapapun kecuali adalah orang yang gemar berpuasa. Apabila orang-orang yang gemar berpuasa itu sudah masuk ke dalam pintu yang bertuliskan Babur Rayyan tadi, maka pintu itu tertutup dan tidak akan lagi ada yang bisa memasukinya kecuali adalah orang-orang yang berpuasa. Begitu spesifik di antara pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nama puasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu surga sendiri bagi orang yang berpuasa. Begitu spesifik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tadi lihat tentang hadis di mana Rasul mengatakan kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan-amalan bani Adam itu adalah untuk mereka kecuali puasa. Puasa adalah untuk. Berarti Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim bahwa puasa itu untuk saya loh ya. Kalau yang lain untuk kamu deh, mau haji, zakat, sholat, itu untuk kamu aja. Tetapi kalau puasa untuk saya, kira-kira apakah kita melakukan ini adalah melakukannya dengan setengah hati atau sepenuh hati? Ketika yang kita buat ini, yang kita create ini, menahan lapar dan haus dari subuh sampai dengan maghrib, apa kita akan menodainya? Kita akan merusaknya. Sementara ini adalah sesuatu yang akan kita serahkan. Dan ketika kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengklaim ini adalah untuk saya. Atau apakah amalan puasa itu pantas untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak pantas? Orang ketika ingin bertamu kepada keluarga yang dihormati, mampir ke toko buah, buahnya jelek nih, gak bagus, coba pindah lagi ke toko buah yang lain. Ada lagi buah ini, mangganya ini kayaknya kelihatannya manis tapi gak manis. Kira-kira kalau kita diserahkan kepada Pak Bos itu, pimpinan itu, pantas apa enggak? Ada timbangan-timbangan dalam hati kita mengatakan kayaknya enggak pantas. Khawatir tidak mau diterima karena tidak pantas. Akhirnya kita bela-bela mencari tempat buah yang paling bagus. Di mana di sini tempat yang paling bagus? Di Bintaro itu ada ya? Bintaro. Datang ke sana, ke toko buah. All fresh ya, all fresh. Itu buahnya katanya, saya nggak tahu juga, itu seleksinya bagus. Kita beli itu. Karena kita meyakini bahwa ini pantas untuk diserahkan kepada orang yang kita hormati. Sehingga kita meyakini bahwa ini akan diambil, akan dimakan, akan dinikmati. Maka begitulah puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mendeklar kepada kita, menyampaikan kita, mengumumkan kepada kita bahwa puasamu itu, wahai hamba-hambaku, itu adalah untuk.
Lalu kemudian pengamalan puasa, peningkatan kualitas puasa itu juga dikelola oleh hati. Sebagaimana keyakinan itu ada keyakinan yang tersembunyi. Karena itu kita katakan bahwa dalam rangka meningkatkan kekuatan akidah seseorang, maka puasalah latihannya. Karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak, maka dia melakukan amalan-amalan yang mendorong dirinya untuk bersikap sesuatu yang tidak tampak. Dan puasa adalah tidak tampak. Yang berbicara di dalam hatinya itu adalah keyakinan bahwa ini adalah puasa yang akan aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amalan-amalan yang dominan di dalam amalan-amalan Ramadan itu adalah amalan-amalan hati. Memperbanyak zikir, tilawah Quran, agar supaya dia ingin menyempurnakan. Kalau sekedar puasa-puasa aja sih, semua orang puasa. Karena itu Imam Al-Ghazali itu membagi puasa itu, puasanya orang pedagang, puasanya orang petani, ada puasa khawas, ada khawasul khawas, dibagi sesuai dengan kualitas keyakinannya, kualitas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelas-kelas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah pentingnya bagaimana kita menguatkan keyakinan nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan puasa itu sebagai latihan. Kenapa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan puasa itu adalah urutan yang terakhir dari bangunan Islam itu, sesungguhnya Ramadan itu merupakan amalan hati, amalan yang tersembunyi, adalah ingin menguatkan sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan di hari yang ke berapa ini ya? 13. Di hari yang ke-13 ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya bahwa 13 hari, ada juga yang 14 hari ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah yang kualitasnya kualitas premiumnya, kualitas yang terbaik. Karena kita tidak menyerahkan kepada anak, kita tidak menyerahkan kepada istri, kita tidak menyerahkan kepada tetangga puasa ini. Puasa ini adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan kualitas yang terbaik dari yang kita lakukan. Lalu kemudian sisanya dari 17 hari atau 16 hari yang akan datang, kita niatkan bahwa yang akan kita buat ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasa yang terbaik, sehingga nama kita tuh ada tuh dalam daftar. Kalau misalnya orang yang mau masuk ke kelasnya itu misalnya kelas berapa, itu ada daftar namanya di situ, si A, si B, si C, si D. Ya kalau pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti babur rayyan itu adanya di tengah-tengah. Rasul mengatakan bahwa babur rayyan itu ada di tengah-tengahnya dari pintu-pintu surga itu. Jadi kalau misalnya itu di istana itu kan banyak pintu ya, tapi pintu yang dilalui oleh presiden itu kan yang ada karpet merahnya itu pas sentral di tengah ya. Pernah nggak sih masuk istana, Pak Haji? Nah ya, kelihatan dari gambar aja masuk ke tengah. Babur rayyan itu ini tengah. Lalu apa? Di samping dari pintu itu ada list nama. Ustadz Ilyas, Pak Haji, semuanya Pak Haji atau Pak Bambang semuanya gitu. Termasuk saya insya Allah. Itu ada namanya tertulis list si Ano, si Anus. Kita semua termasuk. Kita adalah orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang masuk melalui pintu tengah yang namanya Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal-amal kita, amal ibadah kita adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk menguatkan tauhid dengan berpuasa bersama. Karena kita lah yang tahu, kita yang akan mengemas puasa kita seperti apa, kita yang tahu dari Allah. Karena mari kita sama-sama kita tingkatkan kualitas puasa kita dengan sebenar-benarnya. Karena puasa itu pahalanya tidak bisa diukur, karena Allah yang akan membalasnya. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua sambil menunggu waktu surut. Oh, udah kita semua insyaallah saja. Kalau memang nggak ada, berarti kita tutup dengan baca alhamdulillah dan baca pradoa berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.